istilahnya sehat walafiat. Amin. Kedua, disenangi manusia dan disenangi Allah. Dan yang ketiga, sehat rohani dan jasmani. Jadi sehat rohani lebih hebat daripada sehat jasmani. Tapi idealnya dua-duanya, jasmani dan rohani. Kalau bahasa Arab, afiah dan sehat. Kalau afiah itu lebih dipucuk dari sehat. Kalau sudah afiah pasti sehat. Tapi kalau sehat belum tentu afiah. Maka dalam dua sujud itu biofili warhami wa'afini. Afiat itu dipucuk sehat. Kalau dalam doa kunut Allahumma hdini fiman hadai wa'a, perhatikan itu. Kalau ngerti, jangan hafal doang kata orang Jakarta. Jadi para peserta yang saya hormati, saya cintai, yang saya banggakan, kita langsung to the point. Saya diberikan, katakanlah judul ini peranan MUI, ya, peranan MUI. Tidak boleh kata ketua MUI nyebut MUI, Pak. Harus MUI. Ya. Jadi harus nyebutnya MUI, tidak boleh MUI. Dengan cara orang Kristen SWT, kan begitu dia. Orang Kristen nyebut Allah Subhanahu Wa Taala SWT, Allah SWT. Ada presentasinya. Lain agama? Oh, ya, infonya saya dengar ada dari lain agama. Kepada saya diberikan judul peranan Majelis Ulama, katakanlah terhadap kerukunan umat beragama. Ada peranan, ada fungsi, bisa mengerti? Ada peranan, ada fungsi. Mudahnya begini. Kalau fungsi itu sesuatu yang tidak bergerak, contoh fungsi masjid, fungsi gereja dalam pembinaan umat. Tapi kalau peranan itu bergerak, peranan dai, itu clear deh. Peranan dai, peranan mubalik, itu antara lain, beda-beda tipis antara fungsi dan peranan. Nanti dalam 10 kehidupan manusia yang saya sampaikan waktu pemateri di Ormas-Ormas kemarin, itu ada 10, ada 8. 1, apa tugas manusia. 2, apa tujuan tugas hidup. 2, tujuan hidup. 3, pedoman hidup. 4, teladan hidup. 5, fungsi. Fungsi hidup. 6, musuh hidup. 7, kawan hidup. 8, bekal hidup. Antara lain kesimpulan pemateri saya waktu di hotel sana itu apa namanya itu? Tola itu. Nah, ini peranan Majelis Ulama di dalam, katakanlah dalam kerukunan umat beragama. Nanti kesimpulannya hanya 3 saya sudah buat. 3 saja kesimpulan yang akan biasa bicarakan. Kita langsung. Sebagai sejarah singkat atau latar belakang. Tahun-tahun 70-an ini berbicara tentang sejarah didirikannya MUI. Tahun-tahun 75 itu Menteri Agama RI ini Letnan Jenderal Alamsyah Ratu Perwira Negara. Apa yang terjadi? Banyak orang, tapi tidak seluruhnya, mengatakan bahwa menteri ini bukan kiai. Menteri ini bukan akademisi, ya. Bukan kiai, bukan S1, S2, S3, katakanlah bukan sarjana, tapi letnan jenderal. Nah, ini yang perlu Anda garis bawahi. Alamsyah Ratu Perwira Negara, dia menjawab. 1, ada orang mengatakan Menteri Agama ini dari Lampung. Dia menjawab, saya bukan Menteri Agama Lampung. Lihat di baju saya, RI, Menteri Agama Republik Indonesia. Itu wawasannya itu harus jangan sempit. Ada lagi yang mengatakan, ini perlu Anda tulis ya, Menteri Agama ini bukan kiai, bukan profesor. Dia jawab, syarat jadi menteri itu 3. Ini kata dia, bukan kata saya. Syarat jadi menteri itu ada 3. 1, kematangan manajemen, how to manage.
Saya katakan waktu penata ormas ini, masjid-masjid kita di Sumatera Selatan ini manajemennya masih belum mengembirakan, masih belum biarkan, termasuk Masjid Agung Palembang. Jadi kata Pak Lamsa, syarat menteri itu tidak harus sarjana, tidak harus kiai, tapi ada 3. 1, manajemen manajerial, how to manage. Yang kedua, syarat menteri itu cakrawala politik, harus politiknya, istilahnya kalau bahasa kiai saya, santri tidak boleh berpolitik, tapi santri tidak boleh tidak tahu politik. Dia harus tahu politik, tapi tidak boleh berpolitik. Jadi kata Alamsa, syarat menteri itu 1, cakrawala politik. Yang ketiga, syarat menteri itu adalah kenegarawanan. Oh, ini ya. Jadi jangan sempit. Negarawan. Umpamanya ada istilah Bung Karno itu negarawan, Harto itu hartawan. Jangan tulis di majalah. Bung Karno itu negarawan. Saya bertolak negara tadi kata Alamsa. Bung Karno itu negarawan, Pak Harto itu hartawan, Habibie itu ilmuwan, Gus Dur itu wisatawan. Allah ya Allah. Mega itu non perawan, SBY itu sering baca Yasin, Jokowi ini belum, masih dia presiden. 1, saya ulangi, Bung Karno itu negarawan, Harto itu hartawan, Habibie itu ilmuwan, Gus Dur itu wisatawan, Mega itu non perawan, SBY itu sering baca Yasin. Mengapa saya nyebut itu? Dia Panglima di sini mau nunggu rumah dinas saya, membaca Yasin di rumah dinas. Dia mau pulang berhenti dari Panglima, saya belum. Dia baca Yasin, gitu kan? Maka saya sebut SBY sering baca Yasin. Jokowi belum dikasih predikat karena masih belum selesai. Kembali kita kepada sejarah singkat dibentuknya Majelis Ulama Indonesia ini. Ketika tadi itu hebat, Alamsa menjadi Menteri Agama. Seluruh kementerian-menteri agama di Republik ini tak meninggi dalam masalah keuangannya. Karena dia bukan kiai sebagai Menteri Agama, bukan sarjana, maka dia bentuklah MUI, bukan MUI. Dibentuklah MUI. Nah, itu sudah saya tulis, nanti sudah bisa dibagi. Jadi pada tahun 1975 itu timnya diangkat oleh Pak Lamsa, Letnan Jenderal Sudirman. Kemudian calon-calon permaturnya Buya Hamka. Kemudian di situ ada Al-Ustaz Syekh Abdullah Syafi'i, dan di situ juga ditulis Syukri Al-Ghazali. Kesimpulannya, yang menjadi ketua MUI Republik Indonesia ini the first, yang pertama Al-Awwal menjadi ketua MUI Republik Indonesia Buya Hamka, Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Anaknya 3 orang digontos kelas dengan saya, Afif Hamka, Hilmi Hamka, dan Syakib Hamka. Dan saya syukur ketua MUI yang pertama di Republik ini sudah beberapa kali ke rumahnya. Pertama waktu mengislamkan orang Hindu ke Islam di Masjid Al-Azhar, saya ketemu beliau. Kedua, ketika beliau sakit dan tidak dibawa ke rumah sakit, hanya di rumahnya, Jalan Denpasar nomor 1 Peron Baru. Ada nasihatnya sampai sekarang saya tidak lupa dan selalu saya lakukan. Anakku, tapi bahasa Arab ya menasihat, yang artinya hidup di dunia ini musuh satu terlalu amat sangat banyak, tapi kalau kawan 100.000 terlalu amat sangat sedikit. Ini menyangkutkan ini nanti akan kerukunan ini. Nah, jadi pertama kali diangkat oleh presiden, dalam hal ini presiden yang mengangkat ketua umum asal usulan Ratu Alamsa, Ratu Perwira ya,
Wiranto yang pertama kali menjadi ketua MUI Republik Indonesia. Kantornya tidak susah-susah, dibuat saja kantor di samping Masjid Al-Azhar Jakarta. Katakanlah yayasan beliau sendiri, tidak mau merepotkan negara ini. Dibangun kantor MUI di samping Masjid Al-Azhar Jakarta. Azhar itu erat hubungannya dengan tafsir yang ditulis Al-Azhar. Kemudian Al-Azhar itu erat hubungannya dengan Syekhul Azhar di Mesir. Waktu itu Profesor Dr. Mahmud Syaltut menjadi rektor di Al-Azhar itu, dan dialah yang memberikan gelar doktor kepada Buya Hamka karena beliau berkenan menyampaikan kuliah umum di depan guru-guru besar Al-Azhar University yang waktu itu rektornya Profesor Dr. Mahmud Syaltut. Lucu ya, ini tulisan beliau sendiri, bukan mengada-ada. Beliau diundang oleh Profesor Dr. Mahmud Syaltut untuk menyampaikan makalah yang judulnya Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia dan di Malaysia. Jadi judulnya ditentukan, undangan ini mengundang Buya Hamka karena Mahmud Syaltut tahu salah satu kiprah Buya ini banyak tulisannya di Indonesia ini. Tulisan-tulisannya banyak, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Yang kecilnya tenggelamnya kapal Bandar Antroy di bawah lindungan Ka'bah. Nanti banyak filsafat, filsafat. Terakhir dia tulis tafsir yang diberi judul Al-Azhar karena waktu itu dia mendapat doktor itu. Jadi dia menyampaikan pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia dan Malaysia. Ini bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Setelah beliau menyampaikan materinya itu, pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia dan Malaysia, profesor-profesor yang mendengar itu ahli sejarah hidup. Siapa tadi itu? Jadi seluruh profesor-profesor yang hadir ahli sejarah yang disampaikan Buya Hamka itu berkomentar. 99% yang saya sampaikan kami profesor-profesor ini tidak tahu. Maka dia mendapat predikat doktor HC honoris causa. Saudara kalian, para peserta, ini salah sekelumit latar belakang mengapa didirikan MUI di Republik Indonesia ini. Benar, yang kedua, Buya ini Letnan Jenderal, bukan akademisi, bukan kiai. Dia tahu bukan kiai, maka dia buat majelis ulama. Itu salah menteri dari 3, how to manage. Dia buat majelis ulama, dia buat MDI, majelis dakwah, dia buat sampai ke desa-desa, sampai ke RT dan RW. Itu rezim beliau. Bayangkan kepemimpinan dia sebagai Menteri Agama. Anda lihat ada pembangunan masjid Yayasan Muslim Pancasila, tahu? Ya. Sampai ke kabupaten-kabupaten kecamatan seluruh Indonesia ini ada. Mana menteri-menteri yang lain bukan menghidangkan. Ini cara cakrawala politik dan etos kerja, work culture. Anda boleh baca di tulisan ada di situ ditulis materialism and fatalism, written in English, maktub bil Arabiyah, ditulis dalam bahasa Arab. Jadi rezim alam saya ini Menteri Agama, pembangunan masjid-masjid biasa puji masyarakat terima jadi di daerah itu, terima jadi rata dari Sabang sampai Merauke. Bayangkan masjid-masjid. Waktu dia jadi Menteri Agama, dia potong gaji-gaji pegawai negeri untuk Yayasan Muslim Pancasila. Beliau karena Menteri bisa, jadi yang diangkatnya itu Pak Harto, Presiden, yang diangkat Ketua Yayasan Muslim Pancasila. Bayangkan kalau sudah Ketua Yayasan Presiden, istilahnya yang mupirnya dari Menteri Agama, tolong Pak bangun masjid. Oke. Nah itu termasuk secara singkat MUI. Dan kesimpulannya juga yang ketiga,
Ketua MUI Republik Indonesia yang pertama adalah Profesor Dr. Haji Abdul Bari Karim Amrullah. Untuk Ketua MUI Sumatera Selatan, kalau tidak tahu jadi tahu, kalau lupa jadi ingat, kalau sudah tahu jadi tahu lagi, namanya Kiai Haji Rashid Siddiq Al-Hafiz. Itu Ketua MUI pertama kali Sumatera Selatan. Sekarang ini kawan saya sekelas di Gontor, namanya Profesor Dr. Aflatun Mukhtar yang menjadi Ketua MUI Sumatera Selatan sekarang. Karena saya kebetulan ya tidak sama-sama dari Gontor dan dari Palembang. Pada waktu tahun 77 itu kembali ke Palembang ini ada dua, satu Aflatun, satu saya. Kemudian sama-sama juga kerja diterima di Kodam 2 Sriwijaya. Di Kodam 2 Sriwijaya sebagai pembinaan mental Kodam 2 Sriwijaya. 2 tahun tugas di Bintaro dan 2 Sriwijaya. Ada penerimaan dosen di IAIN, belum UIN, sekarang sudah UIN. Ada penerimaan dosen. Maka dia pindah dan tes lulus. Kodam waktu itu kalau sudah pegawai negeri tidak boleh kan mencalon pegawai lain. Tapi Panglima bijaksana. Waktu itu SBY yang saya katakan tadi, sering baca. Silakan kalau kamu mau pindah, mana yang lebih bagus? Tanda tangan. Kalau kita kan tidak boleh. Bisa lah di S2, bisa lah dia S3, dan sekarang jadi Prof. Aku malah mutlak di S kan dia dereng rampung sekolah, titik. Kawan-kawan saya profesor-profesor semua, termasuk Sudin, dan semuanya itu banyak sudah murid-murid sudah jadi profesor-profesor, termasuk Menteri Agama Lukman Saifuddin yang barusan digontel Yakut apa yang dia tahu sekarang. Itu murid saya, dia keluar tahun 85, saya tahun 77 itu sudah mengajar di Gontor itu. Jadi saudara-saudara sekalian, itulah sekelumit berdirinya MUI Republik ini dan MUI Sumatera Selatan. Saya ulangi tadi, kalau MUI yang pertama Uyangka di Sumatera Selatan Kiai Haji Rashid Siddiq. Sekarang ini Aflatun dan Republik Indonesia sekarang dari NU. Ada orang NU gitu. Jadi MUI sekarang di pusat adalah dari NU. Nah, Nahdlatul Ulama. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, kita lihat dalam perjalanannya ya, sudah tadi terus ini lagi dan dia. Jadi kembali kepada Menteri tadi, Menteri Agama Republik Indonesia yang bukan kiai dan bukan sarjana, tapi bintang 3 waktu itu, Letnan Jenderal Lamsar Atutruwaga. Dia mengatakan bahwa negara ini akan pincang kalau tidak dilandasi oleh, kalau bahasa kita ini agama, akan pincang. Ada disebut ilmu tanpa agama akan pincang, agama tanpa ilmu akan buta, disebutkan. Science, kalau religion is blind, itu pepatahnya tadi. Jadi kalau ilmu tanpa agama akan pincang, agama tanpa ilmu akan jadi buta. Oleh karena itulah Lamsar Negara sebagai menteri, dia membuat suatu ormas, katakanlah Majelis Ulama Indonesia, untuk memberikan nasihat, gitu. Untuk memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan. Presiden perlu nasihat, raja perlu nasihat, dan manusia perlu nasihat. Maka Nabi besar Muhammad diangkat oleh Allah sebagai mudzakir, kan? Tadzakir, wa innaka anta mudzakir, anta mudzakir. Fa inna dzikra, ada lagi, ada tahu itu tanfaul mu'minin. Jadi dibentuknya MUI ini untuk memberikan nasihat mengenai masalah keagamaan pada pemerintah dan masyarakat, state, society, dan kepada leader, how to lead, bagaimana cara memimpin,
Bagaimana cara kita mengendalikan juga termasuk pemerintah, dan bagaimana how to live in the society, bagaimana cara hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi MUI tadi itu menjadi nasihat dan memberi fatwa. Yang kedua, meningkatkan kegiatan. Artinya kita ini hidup ini adalah bergerak, kan? Tidak bergerak berarti mati. Bagaimana hidup ini? Seperti dikatakan Rasul, harus hari ini lebih baik daripada kemarin, esok lebih baik daripada hari ini. So, Rasul pernah berkata, kalau hari ini sama dengan kemarin, itu rugi. Kalau hari ini lebih jelek daripada kemarin, itu celaka. Yang namanya hidup hari ini lebih baik daripada kemarin, dan esok lebih baik daripada hari ini. Jadi yang kedua, UI itu disuruh untuk katakanlah meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan umat-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan persatuan bangsa. Hebat kan Republik ini diakui oleh luar negeri bahwa dia multi religion, berbagai macam agama, dan tidak pernah konflik. Karena kecil-kecilan itu biasa. Kenapa konflik? Karena perbedaan persepsi tadi. Tidak seperti Rohingya dan lain sebagainya Republik ini. Diakui kerukunan umat beragama di Republik ini. Diakui itu apa? Mayoritas tidak menindak minoritas. Di kompleks saya di Dharmapala ada orang Kristen. Lantas dia hidup gembira. Semua orang hormat pada dia. Hormat pada dia. Dan dia aja bagaimana cara menghadiri seremoni, dan bagaimana juga kalau masalah ritual, ada seremonial dan ada ritual, itu namanya dalam berbangsa dan negara. Selanjutnya yang ketiga, jadi peranan MUI juga menjadi penghubung. Kalau Al-Quran menyebutnya wasilah, wabtahu ilaihi wasilah. Jadi MUI itu diarahkan menjadi penghubung antara ulama dan umara. Ada disebut ulama dan umara harus berdampingan. Dan dia sekaligus juga menjadi penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional. Sudah survei membuktikan. Wafa, adik saya yang sekarang membina pesantren Raudatul Ulum Sakatiga, dia setelah digotor diberangkatkan oleh ketua MUI Sumatera Selatan ini kayak jenazah sedikit ke Madinah. Dari Madinah selesai RC-nya, dia kembali ke Jakarta sebagai penterjemah di Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian oleh Menteri Agama harus pulang ke daerah masing-masing bangun pesantren. Betul ketiga sudah ada bibitnya, tinggal melanjutkan. Kemudian juga MUI itu disuruh bagaimana itu meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, kan, lembaga Islam dan cendekiawan Muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada seterusnya gitu. Jadi saudara-saudara sekalian, perlu kita ini namanya ada pedoman, ada bimbingan. Yang ketiga, ada orang yang harus kita idolakan. Siapa yang harus diidolakan? Yang kita jadikan contoh suri teladan dalam seluruh aspek kehidupan. His name was Muhammad, peace be upon him. Namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bedanya Nabi ini dengan nabi-nabi yang lain, seluruh nabi yang lain itu diberi predikat AS alaihis salam, tapi untuk baginda yang terakhir ini 3 huruf SAW Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau dalam membimbing umat tidak mengandalkan mukjizat seperti nabi-nabi terdahulu. Ini maksudnya MUI ini untuk begitu. Karena apa? Survei membuktikan pengalaman mukjizat yang sudah dapat dilihat oleh mata masih juga tidak percaya. Fir'aun masih tidak percaya dengan tongkat bisa membelah laut, bisa mengeluarkan 12 mata air, fanfajarat minhu 12 aina, fa'alima kullu unasin mashrabahum, masih tidak percaya. Ibrahim dibakar 40 hari 40 malam dalam api tidak terbakar, masih tidak percaya. Raja Namrud. Soleh diminta untuk mengeluarkan seekor unta dari batu, bisa. Hadhihi dakhatullahi lakum. Ini dia unta yang kita. Masih tidak percaya.
Nah, last but not least, al-akhir laisa bil akhir, baginda Rasul berdakwahnya tidak mengandalkan mukjizat. Karena suruh membuktikan mukjizat-mukjizat lewat saja. Bahkan pernah musyrikin Quraisy minta kepada Nabi, kalau memang dia Nabi, coba jadikan gunung Uhud itu emas semua. Bisa kalau Nabi minta kepada Tuhan, sangat bisa. Tapi Nabi tahu dijadikan juga gunung Uhud menjadi emas semua, pasti masih tidak percaya orang musyrik ini. Karena suruh bukti. Yang kedua, kalau Jabal Uhud ini jadi gunung emas, tidak lagi pusat haji itu di Mekah, maka di Uhud itu nanti akan pusat perdagangan internasional. Terus, nah sebelum kita masuk ke 3 pilar, ya, terjalinnya kerukunan umat beragama, kita masih cerita tentang agama ini ya. Saya kira sering Anda mendengar ada orang yang mengatakan seluruh agama itu bagus. Sebenarnya kurang benar kalau mengatakan seluruh agama itu bagus. Yang benarnya apa? Yang benar itu orang Kristen mengatakan yang terbagus itu Kristen, kan gitu. Orang Hindu yang mengatakan yang terbagus itu itu yang benar. Orang Protestan mengatakan yang terbagus itu Protestan. Sebaliknya orang Islam yang terbagus itu Islam. Kalau dia masuk seluruh agama bagus, berarti itu kaleng-kaleng bahasa sekarang. Agak kures sedikit, kures itu artinya kurang beres. Inna dina indallah ya. Itu kalau orang Islam. Makanya di Republik ini sangat diakui nanti kerukunan beragama. Tidak pernah cekcok. Tidak pernah cekcok. Sedikit ya sebelum kita masuk pilar. Saya tahun 1979, ada yang belum lahir di sini. Saya mengadakan studi perbandingan antara Islam dan Hindu di Bali, sebulan di Bali. Biayanya dari Amir Murtono, Ketua Golkar Republik Indonesia waktu itu. Lawati dia, udah ikut mobil lagi. Amir Murtono, ketua kami orang 10 dapat biaya dari Jakarta. Waktu itu saya ngambil istilahnya stempelnya di Raden Patan, ngambil S1. So waktu itu di Gontor yang paling tinggi itu sarjana muda Pak. Belum ada S1, belum ada S2 dan S3. Sekarang sudah ada S3. Profesor sudah banyak di Gontor itu selesai. Rezim saya dengan aparatur itu sampai ke BA, Bachelor of Arts, artinya Syai'un la yusamma fiha, la ba'sa biha. Cukup sarjana muda. Jadi keluar saya hanya mengambilkan S1 sekian sini karena di Kodam itu harus kata Pak Dimas laksanakan tugas pokok dulu, kaki dulu nak kuliah gitu. Sekian setelah itu maka saya tidak bisa S2 S3. Kawan-kawan saya sudah profesor semua. Jadi saudara-saudaraku, saya di Bali selama sebulan. Waktu itu utusan dari IAIN sini. Sudah punya anak 1 saya kuliah waktu itu, ngambil S1-nya. Sampai ke Bali seluruh kabupaten kota jadi dikunjungi, termasuk Ternyem. Ternyem itu artinya suatu desa yang kalau mati orang situ tidak dimasukkan dalam tanah, tapi disenderkan di batang, di pohon, di kebak. Tahu di kebak? Berdiri jenazah di kebak. Oh iya, lembah tanah di sini lapang ya, tidak. Hebatnya di sana itu apa? Saya pelajari kerukunan di sana itu mayoritasnya Hindu. Katakanlah 95% Hindu Bali. 5%-nya ialah Islam di situ. Ialah ada Katolik, Protes. 25%-nya Hindu. Saya perhatikan sangat rukun. Orang yang sedikit umat Islam di Bali itu sangat hormat orang yang 95% Hindu Bali. Saya tahu sangat hormat tuh kalau ada sakit saja orang Hindu mesti mencari orang Islam Pak dia. Minta bacakan basmalah bela sehat lagi. Mendengar assalamualaikum bagi orang Hindu Bali itu sehat bagi dia. Jadi dia hormat betul kepada minoritas di Bali itu. Kalau ada apa-apa masalah upacara pura Hindu, mestilah dia mau mencari orang Islam. Katakanlah sebagai pengutip pitanya. Nah, gitu. Jadi saya nilai di Bali kerukunan umat beragamanya bagus.
Tetapi karena dia mayoritas, maka kanwilnya harus didoi, ya tak? Karena mayoritas. Republik kita ini mayoritas Islam, maka menteri agamanya Islam. Bukan tidak boleh Katolik, kaki dulu. Karena mayoritasnya Islam. Itu negara demokrasi kita ini. Guided by wisdom and consultative representative. Dan nanti diapain dengan itu. Jadi ada keadilan sosial dan bagi seluruh rakyat Indonesia, social justice for the whole Indonesian people. Saya menulis skripsi itu dalam bahasa Inggris waktu sarjana muda, dan Aflatun menulis skripsinya dalam bahasa Arab. Karena di Gontor itu dua dari Palembang, kiainya tidak boleh kamu bahasa Arab semua dan boleh bahasa Inggris semua, harus bagi dua. Saya kena bahasa Inggris dan Aflatun kena bahasa Arab. Sekian sekelas info tentang Skype. Jadi itu di Bali itu kerukuran yang bagus. Akhirnya, sebelum pulang dikumpulkan oleh Gubernur Bali. Waktu itu gubernurnya Profesor Dr. Ida Bagus Subantre. Apa yang terjadi? Dialog, bukan dialog kerukunan, dialog antara gubernur dan para peserta yang meneliti tentang converted religion, tentang perbandingan agama. Saya ingatkan saja, disiplin saya perbandingan agama, Pak. Disiplin perbandingan agama itu tidak boleh menjatuhkan suatu agama dan tidak boleh mengangkat suatu agama. Tugas orang yang disiplin perbandingan agama itu meneliti sejauh mana kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan suatu agama. Diulangi, tidak boleh menjatuhkan suatu agama dan tidak boleh mengangkat suatu agama. Jadi apa yang terjadi? Dialog antara gubernur itu dengan kami semua, orang 10 itu. Dia bilang, saudara-saudara, tentu kamu ini utusan-utusan dari Sumatera Selatan, kata dia. Tentu utusan terpilih. Saya mau bertanya, kata gubernur, apa kelebihan agama Islam ini dengan agama yang lain? Nah, ya. Apa kata sih kelebihan agama Islam ini dengan agama yang lain? Kami tidak jawab, termasuk aku. Karena disiplin berbagai agama tidak boleh menyinggung, tidak boleh menjatuhkan, tidak boleh mengangkat. Apa sih kata dia? Kamu kan utusan-utusan semua. Tidak ada yang jawab. Dia tambah, kan orang Islam itu ada gubernur kan? Ada yang tidak gubernur. Orang Hindu juga ada gubernur, saya Hindu. Ada yang tidak gubernur. Orang Islam itu ada tentara, ada yang tidak tentara. Islam Hindu juga ada tentara dan tidak tentara. Orang Islam itu ada yang kaya, ada yang miskin, kata dia. Agama lain juga ada yang kaya, ada yang miskin. Semua, kata dia. Yang saya tanyakan, Anda sebagai utusan-utusan dari Palembang ini, apa kelebihan? Karena kayaknya seriusnya Anda. Saya permisi dengan kawan-kawan. Saya permisi jawab, mau menanggapi pertanyaan Profesor Gubernur ini. Pak Gubernur, Bapak bertanya apa kelebihan agama Islam dengan agama selain daripada Islam. Saya jawab satu saja, tidak usah bertele-tele juga. Kelebihan Islam itu, agama Islam itu dengan agama lainnya cuma satu. Kitab suci orang Islam Al-Quran itu bisa dihafal di luar kepala. Itu saja. Jangan bingung dia mencernanya. Saya katakan kelebihan agama Islam itu dengan agama lain masih kobe. Kitab sucinya bisa. Ya. Sekarang ini pastor pendeta Kristen Katolik Protestan ada yang hafal dua kepala, perjanjian lama perjanjian baru. Ada orang di dunia ini yang hafal Bible, bukan dia dari Jerman, Inggris, Prancis yang hafal Bible. Coba beritahu pada messenger Pak Gubernur. Anda hafal tak Pak Gubernur kitab gaul kita Anda itu? Bahkan Anda sendiri saya katakan menulis, mengkonsep surat Anda sendiri tidak hafal, dan oleh karena itu titik 2 saya beritakan pasti tidak hafal. Seluruh pengarang buku tidak ada yang hafal apa yang ditulisnya. Seluruh orang yang buat skripsi di sini entah S1, S2, S3, di sini ada doktor, di orang saya 3 di Korea, Dr. Abdul. Dia ada hafal tulisan disertasinya itu dari bab pertama, bab terakhir. Tapi Al-Quran saya katakan Pak Gubernur bisa dihafal di luar dan di MTQ kan seluruh dunia. Ada MTQ Bible, kerjanya lama sini. Ada itu semua karena dia profesor kan.
Cepat ngerti, bagus kalau gitu katanya, masuk akal. Kalau gitu kamu pulang gak usah naik bis, naik pesawat saja katanya. Nah itu survei membuktikan, Pak. Jadi kita jangan pening lah. Al-Quran ini dulu, kini dan nanti lah 1400 tahun yang lalu dengan segala kasih sayang Allah diberikannya kepada kita. Yang kedua, itu cerita di Bali. Saya 27 tahun, mohon maaf, saya tentang kerukunan agama. Saya di Bintal itu sekantor seruangan dengan para agama, Pak. Ada Rohingya, rohani Hindu-Buddha, ada Rohingya Kaat, rohani Katolik, ada rohani Pro, ada rohani Protestan. Sering ditugaskan Panglima memberikan pembekalan Jambi, Bandar Lampung, Bengkulu, Bible. Karena waktu sampai sekarang Kodam 2 itu kan membawai provinsi itu, Jambi, Bandar Lampung, Bengkulu, dan Babel. Jadi pusatnya di kita di Kodam. Saya sering memberikan pembekalan kepada prajurit. Selain dari prajurit kepada istri prajurit. Apa maksudnya pembekalan kepada istri prajurit? Karena prajurit akan diberikan tugas untuk ke Papua pada waktu itu, ke Aceh pada waktu itu. Meninggalkan istri lama, Pak, ada yang sampai setahun. Operasi, tugas operasi. Pada suatu ketika ada perintah Panglima untuk memberikan pembekalan kepada istri-istri prajurit yang akan suaminya tugas di Papua selama 1 tahun. Karena istri prajurit itu masih muda-muda, Pak. Saya didampingi oleh 3 agama. Protestan, pangkatnya waktu itu kapten. Katolik, pangkatnya waktu itu mayor, saya sipil. Sekarang 3. Hindu dah kati, karena ada kati Hindu waktu itu di situ. Itu yang orang Katolik, nama Pak Banun, kalau udah meninggal ya. Tinggalnya di sana di sekitar ada komplek rumah itu. Makanya kata dia, kita kalau ke Jambi ini, aku digalak muntah kata dia. Jadi kalau naik bis digalak muntah, karena kita perintahnya naik bis, iya juga Pak. Saya sering muntah, kalau gitu gini Pak. Bapak dalam perjalanan tidak usah pakai tentara, pakai sipil B. Ya, oke siap. Berangkatlah dari Palembang nih Pak, berangkat. Naik bis. Jadi sampai ke Sukajadi, stop kata Pak Nonton, yang kapten ini. Disangka sopir ada orang mau turun, pokoknya muntah betul dia. Nah, sampai lagi ke Betung, stop kata dia. Disangka sopir ada penumpang mau turun, berarti muntah nih. Sampai ke sana lagi, apa dia banyak minyaknya situ tuh. Sekeliling ya. Sampai sekeliling stop katanya. Kalau sopir kasih kata Mas Oi. Matinya tak sampai mobil stop mau muntah. Oke, sampailah ke Jambi. Taruh di mes. Musyawarah orang 3 itu. Aku, Islam, Katolik, dan Protestan. Pak Arif katanya, Pak Arif itu kan orang yang lain daripada lain. Dia juga bukan Katolik, bukan Bapak ini Katolik. Tahu Pak? Cara begini jadwalnya. Pertama Pak Arif yang mengisi. Pertengahan aku dengan Pak Bano kata dia. Penutup nanti Pak Arif dulu pembekalan. Oke? Jadi aku 2 kali, kamu sekali-sekali. Jadi 2 jam. Kali ini 3 jam gitu kan? Sampai jam 11 deh. Dan sebelum jam 11 dah apa selesai. Jadi pertama aku, kedua mereka bagi Katolik dan Protestan. Nanti penutupnya saya lagi. Waktu pertengahan itu di mes Pak Karim. Nanti kalau Pak Karim ngisi terakhir itu umumkan kepada komandan di sini nih. Kita naik pesawat, jangan naik bis. Gitu. Gampang nih Pak di kemudian itu kawan. Oh kapten, kadang ngomong dia itu tidak ada. Naik pesawat di kita kembali mudah. Jadi waktu penutup saya katakan kepada logistik, kawan aku ini juga muntah jadi ikut komandan. Tolong perintah anak buah kasih pesawat, bukan beli tiket baik, tiket pesawat 3 ikut Jambi, Palembang. Waktu itu masih ada penerbangan yang siap ke logistik itu kan. Tentara cuma siap siap itu kan. Siap katanya Pak Imam. Sampai
Sampai ke mes, mau pulang, datang lagi orang aslop, asisten logistik, ngasih lagi 3 kecis tiket, 3 tiket, naik bis lagi Pak. Sudah itu kopi berapa kilo waktu itu? 2 kilo setiap orang. Nah, kata Pak Banon, balik orang itu, nanti Pak bis datang ke sini depan mes ya. Kalau gitu naik bis lagi kita balik. Jadi kita naik pesawat, naik pesawat ini, tiket ini kita kasihkan yang nunggu mes ini. Kalau ada mobil datang, suruh dia kalau pajak dibalikan uang balik, udah hilang beda apa. Jadi ikut aku, bapak kayak bagus lah. Kita keluar dulu sebelum berangkat ini. Aku ajak ke gereja, ada gereja di situ kan, besar. Tentu ada romonya itu kan Pak. Saya sering berbanding sama meneliti. Saya bilang, kalau orang Jawa kan, mau kata dia. Saya bilang, Bapak kami ini utusan dari Panglima memberikan pembekalan pada prajurit di Jambi ini. Kawan aku ini Katolik, ini Protestan, ujung-ujung kamu ini. Tidak bahasa itu, tidak, tapi ini umat Bapak. Dia di dalam muntah gitu naik. Jadi kalau berikan pesawat, siap di mana tinggal katanya. Di sini tinggal dekat mes. Nanti kan saya jemput kata dia. Maaf Pak. Dalam waktu singkat naik pesawat dikasih sambung boleh rumah itu duit. Naik pesawat gitu Pak. Iya nih kalau di Katolik di mana-mana ada gereja. Gereja ini kan dibayar oleh umat Pak. Romo itu kan dibayar oleh umat. Beda dengan penduduk masjid. Jadi sampai ke Palembang kalau begitu waktu itu belum yang baru ini masih benar lama. Minum pula kapten ini mobil apa gitu. Lagi ke mobil airport itu banyak Pak. Nah, juga antara aku dulu, aku waktu itu diam di Palembang di rezimnya waktu itu gubernur ini, Sainan Sagiman. Saya disuruh membina sekolah dinia situ oleh Ibu Sainan. Muridnya anak-anak PIPDA semua. Saya bilang antar saya dulu ke sini di jalan sosial, baru antar beliau ke mes sana dekat Tridi nanti. Datang ke rumah tidak sampai sejam datang dia bawa motor ke tempat aku tinggal dengan istrinya. Lalu di orang Jawa itu. Istrinya ngomong, Pak Karim katanya, saya kaget. Menurut saya, kamu tuh datang malam nanti. Ini kan pagi-pagi sudah datang. Dia juga naik motor mabur. Nah, dia orang Jawa kan, motor mabur. Dia tuh datang tuh maksudnya mengucapkan terima kasih. Motor mabur Pak Karim ya, Bapak selamat tidak dimuntahin, jalan juga tidak dimuntah. Cuma sekali 2 kali ke jalan itu. Sekian setelah simpulan. Jadi kita di dalam masalah agama ini, 1, jangan pesimis. 2, harus optimis. 3, jangan mudah memvonis. Do you understand? Paham tuh? Nganggu-nganggu beda nanti. Kita hidup ini dalam beragama ini, 1, jangan pesimis, harus optimis, dan jangan mudah memvonis. Artinya itu supaya kita tegar, tidak terlalu sempit dalam how to think, bagaimana cara berpikir. Kaifa nufakir, bagaimana cara kita berpikir. Artinya dalam perbandingan agama ini, kita harus apa yang dikatakan di dalam Al-Baqarah 256 itu. Kalau 255 itu kan ayatul kursi. Kalau 256 la ikraha fiddin. Qad ar-rushd. Wa yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwati al-wuthqa lam yusama lahu Allahu sami'un 'alim. Ayat 257-nya itu Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum sebaliknya minan nuri ilaz zulumat. Laika ashabun nar fiha khalidun. Orang Islam ini lengkap dalam Quran itu Pak. Yang sedang terjadi, yang sudah terjadi dan akan terjadi, sudah written in our Holy Quran, sudah tertulis dalam Al-Quran. Sebelum surga dibuka, neraka dibuka, itu kan tertulis dalam Quran itu. Makanya banyak orang bertanya, apa bukti Tuhan itu ada? Buka bel 258-nya. Itu diceritakan aukalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi fa'amatahu Allahu mi'ata 'am thumma ba'atha. Dan ditanyakan begitu, dia jawab begitu yauman, dijawab oleh Tuhan labitha mi'ata 'am
kau ini sudah aku tidurkan 100 tahun. Allah memberikan perumpamaan bahwa Allah itu ada dan Allah Maha Kuasa. Seorang jalan-jalan musafir melihat dalam satu gua itu bangunan sudah porak-poranda. Dia berkata, aduhai, bagaimana cara Allah mengembalikan lagi bangunan ini yang porak-poranda ini? Kemudian dimatikan oleh Allah. Dia tadi naik kuda dengan membawa logistik pembekalan, hindang panas, nasi panas gitu. Dia melihat kotanya hancur, bagaimana cara Allah membangkitkan lagi? Dimatikan terus selama 100 tahun, bangunkan. Oleh Allah bilang, kan lebih berapa hari kau tidur di sini? Dijawab, mana obat ayam? Aku tidur hanya sehari 2 hari. Enggak, kata Tuhan, kau tidur di sini atau 100 tahun. Kau percaya ya? Undur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Kalau kau percaya, kau lihat pindang nasi yang kau bawa masih panas kan? Ada ketan tumis belum bawa ya? Masih panas. Kemudian yang kedua kata Allah, undur ila himarika walinaja'alai linas. Kemudian undur ila al-'idham kaifa nunshiduha thumma naksuha lahma. Kau lihat makanan minum masih panas. Kau lihat kuda kau tadi sudah hancur, tulang-tulangnya sudah berserakan. Sudah kau lihat ya? Aku kembalikan lagi kuda tadi. Setelah dia lihat, qala a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Begitu kita belajar baru harus kita kuasai Al-Quran. Kuasai juga Bible-Bible yang ditulis oleh manusia itu. Kalau Al-Quran kan bukan produk manusia. Ibrahim deh, Pak, Ibrahim Nabi. Dia ingin supaya hatinya lebih matang. Ay kaya arini kaifa tuhyil mauta. Itu ayat yang berikutnya 259. Yang sebelah kiri itu tulisannya. Kalau ada hafal Quran terbayang kan? Sebelah kiri 259. Ibrahim dah minta tunjukkan bagaimana cara Allah menghidupkan yang mati. Awalam tu'min kata Allah, Ibrahim apakah ada percaya? Bukan kata apa ya, lihat ma'inna qalbi. Saya bukan tidak percaya, tapi kalau kau tunjukkan bagaimana bagaimana cara kau menghidupkan yang mati, hatiku semakin tenang. Sudah kata Allah, khud arba'atan minat saya, kau ambil 4 ekor burung. Subhanahu ala kulli jabalin minhu juz'a. Kemudian kau jinakkan burung 4 ekor itu, kemudian kau cincang-cincang, kau potong-potong sampai halus, kemudian kau tebarkan di gunung-gunung sekitar sini. Kemudian kau panggil, tumada'uhunna ya'tina kasaya. Kau panggil burung yang sudah kau cincang-cincang, kau taburkan di seluruh gunung-gunung ini. Datang dia 4 ekor. Qala a'lamu anna Allah azizun. Saya waktu ada KKM dulu di Palimonyo waktu itu sekali. Ada rumah Cina situ memberhentikan orang yang pakai sepeda roda itu cukur rambut. Saya katakan kenapa lamonian orang sepeda ini? Rupanya 12 ikut yang dicukur rambut di rumah itu. Wah, udah telanjang-telanjang anak-anak Cina. Warnanya. Di situ banyak babi sekitar itu. Karena tidak kasih lagi lihat, bukan tidak kelihatan kan? Dia tanya aku, Pak katanya, ngapa orang Islam itu dilarang makan babi, bahkan diharamkan kata dia. Aku jawab, orang ini sipil agama, tidak usah pakai hadis, pakai ayat Cina ini. Ujuku diharamkan makan babi orang Islam itu, sebab kalau orang Islam itu boleh halal makan babi, kamu tidak kebahagiaan. Dan memang babi untuk Cina menilai. Itu lah ya. Jangan buka masalah, jangan pesimis, harus optimis, jangan mudah memponis. Ngerti tidak kamu itu? Ngerti. Ini kan. Jadi, iPhone tidak usah pakai lagi. Jadi teori orang dakwah nih Pak ada 3 Pak. Itu kata Profesor Nurholis Majid. 1, kita ngomong itu untuk menjadikan orang yang mendengar itu yo itu kan betul. Kita ceramai kalau jauh. 2, cara ceramah itu menyuruh yang mendengar itu gemar membaca. Kata orang yang dengar, banyak nih yang bacaan bapaknya luas ya ilmunya ya. Aku nak baca juga, balik dari penatain, nak beli buku. 3, cara ceramah itu menyuruh orang yang mendengar itu berpikir.
Saya katakan di sini, Quran ini bukan mukjizat. Tentu pikir dong. Baik, ngerti tidak? Aku bilang rukun iman itu cuma 4, bukan 6. Tentu kamu pikir, begitu cara ceramah, dakwah juga, dalam umat beragama juga. Jangan mudah memvonis dan jangan pesimis, harus Optimis. Nah itu jadi dalam pengalaman-pengalaman atau survei membuktikan kalau bahasa RCTI itu begitu kita sebagai umat beragama. Kalau dengan orang Kristen, tidak usah berdebat-debat. Kalau dialog boleh, dialog boleh. Saya ada pastor Fik itu ya, ini kan kerukunan umat beragama. Pastor Fik itu depan Caritas itu. Ada gereja yang disebarkan di itu. Artinya Pastor Fik, saya bilang, Pak Pastor, Anda ini sebenarnya tidak boleh diam di Republik kami ini. Sebab di Republik ini harus percaya kepada ketuhanan yang maha live in one God. Dia dari first waktu itu, dari Surabaya. Anda kan percaya pada Tuhan 3, 3, 1, 1, 3 yang Anda sebut Trinitas, atau dalam bahasanya Trinity, Three in Unity. Dia 3 tapi 1, dia 1 tapi 3. Jadi kalau Anda percaya pada Tuhan 3 itu, 3 pribadi, 3 oknum itu, berarti Anda tidak boleh diam di sini. Sebab di sini ini falsafatnya ketuhanan yang maha. Itu kita dialog, bukan debat, bukan. Dijawabnya enggak, kan 3 itu 1 katanya. Kenapa 1? Ya Roh Kudus, Anak, Bapa itu Tuhan dialog 1. Ya 1 Tuhan. Tuhan dialog iyo 1. Tapi 3 oknum. 1 Tuhan, 3 itu Tuhan dialog. Saya putuskan, berarti 1 Anda ini tidak 1 absolut. 1 kacang-kacang deh. Aku dah sebut ayat laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu. Nanti nangis dia, kafir lah orang yang mengatakan Tuhan itu 3 dalam 1 dalam. Kita dialog saja. Akhirnya saya putuskan, bukan saya putus, kesimpulan ngomong, jangan terlalu dekat murah leher. Satu saja saya katakan bedanya Islam dengan Kristen kamu ini. Apa kata dia? Isa itu bagi kami Nabi Allah. Kami sangat hormat pada Isa, sebab dia Nabi Allah. Kalau kamu mengatakan Yesus itu Tuhan, ya, itu baik, itu bedanya. Habis perkara, balik lagi bu, makan nasi goreng rasanya. Tambah enak gitu mas, supaya ini jangan kamu terlambat datang sini, harus oktet pak. Saya 14 jam belum waktunya lalu sini pak. Saya biasa dididik di tentara. Omongkan di masyarakat masing-masing kamu balik. Kalau kecawi itu, aduh, jam 8, jam 7 aduh situ. Apalah maksud agama? Mulai dari kita ini. Ibda binafsi, kata agama ini. Ibda binafsi. Baca juga Anda kalau sempat baca buku Limada Ta'akhirul Muslimun wa Taqaddama Ghairuhum yang ditulis oleh Syakib Al-Salam itu. Mengapa umat Islam itu mundur, umat yang bukan Islam itu maju? Umatnya bukan agama Islam. Agama Islam tetap ya'lu wala yu'la alaih. Kenapa mundur tidak maju? Jawabnya ada takwa dan disiplin. Waktu ini selalu kita kenal jam karet Rembang ini. Nah menyebut itu, kita mulai dari kita masing-masing. Please begin, everyone and every person, even every man. Kullu syakhsin, kullu fardin, kullu insanin, mulai dari diri yang baik. Nah ini perlu nyampaikan ini lah, berikan semangat pada ini. Janganlah buntu loh, ya Allah. Lagi hidup ini ya. Saya selalu katakan di Usri, saya kan diam di komplek Universitas Sriwijaya Pak. 18 profesor di komplek Aku Dewi yang bukan profesor. Profesor Mahmud Asyid, Profesor Wasbodo, Profesor Taufik Toa. Aku Dewi, cuma profesor itu belajar kalau kan aku ngaji gitu, bukan belajar pertambangan masalah ekonomi, bukan. Sehingga saya keluarkan rumah di sana ada kredit Pak. Jadilah daripada ganti rumah Pak. Ibu dia haji kedua kali aja mau aku aja, dia merasa lemah, merasa dapat. Sekian setelah ibu itu, tak pernah mobil tak pernah kredit namanya yang kredit mobil. Nah, gitu. Nah, kita masuk kepada 3 pilar ya. Kemudian pilar
sebut saja asas, sebut saja tiang. Jadi 3 pilar. Nah, untuk terjalinnya kerukunan umat beragama. Ini kan rezimnya Pak Alamsa juga, Pak. Ada istilah ini. Jadi karena kita di multi agama di Republik ini, walaupun dominannya Islam, dan para pejuang-pejuang negeri ini, walaupun kiai-kiai tidak bisa ditinggal, dia banyak promotor kemerdekaan ini. Nah, tambahannya saya sebagai sisipan, mengapa Gontor itu diwajibkan 2 bahasa, Inggris dan Arab, wajib itu. Jadi sebuyan-buyan orang pasti bisa di sana itu. Karena di dalam pesantren mandi sama-sama, olahraga sama-sama, sekolah sama-sama, masjid sama-sama, selalu terdengar bahasa Inggris bahasa Arab ini. Jadi buyan apa paling buyan kan bisa, karena tiap hari dengar. Kita diam di Palembang nggak usah belajar bahasa Palembang, baca Pak. Kaki dukin, kata orang 15 itu, nggak ngerti. Ini kaki dukin. Besok dengar kaki dukin, artinya geludai. Itu habis berdarah. Jadi terjadi di Republik ini Pak, PBB, United Nations, Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengundang salah satu rakyat Indonesia ini untuk menyampaikan, katakanlah kuliah umum di PBB, penghormatan waktu itu Pak. Aku belum lahir waktu itu Pak. PBB mencari orang Indonesia satu yang bisa menyampaikan bagaimana berita kehidupan di Republik Indonesia, yang harus bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris, bahasa Penggaralan, bahasa Sunda, Timur. Di sini ada dari Sunda Darat, aku tanya tadi. Yang ada pada waktu itu di Republik ini banyak yang baca bahasa Inggris tapi tidak bisa bahasa Arab. Banyak yang bisa bahasa Arab tapi tidak baca bahasa Inggris. Ada satu, bukan Profesor Haji Agus Salim, neneknya Agus Salim masih hidup, Menteri Rezim Pak Harto masih hidup, Agus Salim, cucunya Agus Salim, Bejabat Agus Salim. Ada juga orang ketiga Agus Salim kalau meninggal. Ada orang ketiga sih. Detil aja ya. Agus Salim. Jadi di Republik ini ada Agus Salim namanya, Bejabat. Dialah yang bisa 2 bahasa. Jadi sampai ke PBB, giliran dia maju dia ke podium, keluarga lupa anggota PBB, orang yang kecil hitam jenggot belum. Itu tadi, jangan pesimis, optimis, jangan mudah memfonis. Keluar semua anggota-anggota PBB, karena yang bicara ini berjenggot, kecil, pendek, kurus belum. Kosong Pak ruangan itu. Dia tetap pidato sesuai dengan perintah, sesuai dengan undangan. Apa dia bilang? Orang keluar semua. Meja-meja yang saya hormati, kursi-kursi yang saya hormati, bahasa Arab. Speaker yang saya hormati, bahasa Inggris. Yang keluar-keluar yang saya hormati, bahasa Arab. Akhirnya kata orang, masih ngomong Bapak itu. Kita lah keluar kosong masih ngomong. Datang lagi. Tapi tidak langsung masuk dari pintu-pintu. Ngecek mulu. Dikatakan Agus Salim itu kambing yang saya hormati. Wah itu dia. Tidak ada pesimis. Kalau kamu bingung balik lagi. Apa makna itu Pak? Inilah kerukunan umat beragama, intern umat beragama. Jadi Agus Salim tetap pidato. Orang mengejek bebek, kambing yang saya hormati dia. Masuk kan orang, baru dia sampaikan. Nah akhirnya dipeluk-peluk orang. Sama juga tahun 1979. Nah, karena masalah kerukunan itu. Saya di Bali itu sulam lama. Boleh baik kita melihat orang telanjang, boleh baik melihat banyak labu-labu di sungai-sungai. Boleh kita lihat, jangan tidak boleh ketawa. Boleh lah. Itu kita harus tahu. Jadi kalau dilihat dipegang-pegang, tidak apa-apa. Tapi kalau ketek-ketek tidak boleh. Harus tahu. Bukan. Nah satu saat besar ni ada dia putar mau
Jadi aku, halo itu, kalau kita, I'm sorry kalau bahasa kita kan, sorry juga ya, bahasa Inggris bahasa macam-macam ya. Badannya tinggi, tapi buahnya besarnya. Nah saya di Bali itulah waktu studi perbandingan agama Hindu dan Islam itulah sadar betul bahwa badan aku ini pendek. Belum pernah terjadi cerita ini Pak. Aku tahu persis bahwa badan aku pendek dibanding yang tinggi. Jadi ada cewek itu, dia bilang, halo, ngaji aku di negara aku, ya juga ya juga. Where are you from? Aku nak praktikan bahasa yang aku pelajari, benar tak? Kalau dia ngerti, berarti benar. Jadi dia bilang, where are you from? Dari mana? Switzerland kata dia. Bahasa Inggris begitu Pak. Where from? Tak usah. Kalau waktu belajar, where are you come from? Itu masih TK. Jadi where from? Itu dari mana kalau? Switzerland kata dia. Saya oh bukan sekali bukan dia. Saya bilang, what is your function in your country? Apa dia kau di negara, kau jalan-jalan sini? Apa dia, aku bisnis kau ya? Apa dia NU? Aku dari Muhammad? Iya, buntu dari NU ini. Ah, itu hiburan baik Pak, bergurau. Saya kata kepada dia, what is your function in your country? Apa dia kau, posisi kau di negara? Kau berjalan-jalan, berarti banyak? Duit. Dijawab saya teacher. Saya seorang guru. How much you pay every month? Berapa gajinya di usulan itu? Dijawabnya my team, everyone is enough, wrong, overload. Gaji aku sebulan di sana cukup keliling dunia Pak. Beda dengan ANS Menteri Agama juga itu. Sebulan bela bagi utang di koperasi. Modal itu bercanda. Guru juga bisa keliling-keliling dunia. Hebat. Aku bilang terus nak mempraktikkan bahasanya tidak ini. Would you like to juga di Bali? Aku kau senang kind of beverages, food and beverages. Kau juga haus dah lapar dah. Oh iya kata dia. Ayo kita masuk warungnya. Masuk warung makan-makan. Saya bercanda. Apa sudah? Aku berat-berat keluar duit. No, I have much money now. Jangan bayar. Aku banyak duit naik. Sudah dibayarnya Pak. Jadi kita begitu Pak, kurang-kurang beragam. Jangan cepat mau. Nah, keluar katanya, waduh di mana kau tinggal? Di Mesir itu udah jauh. Tinggikan duit mulu Pak. Sudah itu aku dipeluknya. Jadi kepala aku hidup di bawah rumah ini Pak. Nah itulah maksud aku sadar betul aku pede Pak. Kalau saya ceritakan dengan aku dia marah bukan gitu. Jadi aku sadar betul badan aku pede waktu di Bali Pak. Jadi waktu dia di BPN itu dia perlu aku, bukan aku perlu dia. Nah, kepala aku di bawah perutnya. Aku pernah lihat, no, gitu. Mohon maaf menceritakan. Karena bisa tapi ya. Jadi kenal abu, Ya itu jangan kuat Pak itu. Jadi itu kita harus tahu pasti. Saya ingin tahu bahasa yang aku pelajari kan benar dah. Kalau dia ngerti berarti benar. Ternyata ngerti dia, benar itu. Jadi saudara-saudaraku dalam kerukunan umat beragama ini yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala senang. Yang namanya manusia ini seluruhnya hamba Tuhan. Dia diciptakan inna khalaqnakum min dzakarin aw untha itu. Gunanya diciptakan berbuah-buah berbangsa-bangsa ini, bernegara lain jenis lain bahasa. Apa itu? Lita'arofu ya. Baca itu, bukan lita'arofu. Tahu lita'arofu. Tapi akhirnya apa? Lita'arofu. Diciptakan bermacam-macam ini, negara-negara yang maju yang mundur. Banyak perperangan. Sudah perang tapi tidak makan mereka itu. Saya pernah dalam berbagai agama nanya seorang dosen Gajah Mada, karena adik saya Najib itu waktu itu kuliahnya di Jogja. Jadi ada dosen Gajah Mada itu saya tanya, kenapa Joko kamu Yahudi ini menyuruh orang-orang Arab ini galak perang-perang itu? Dijawabnya ringan Pak. Kalau di Saudi itu daerah Arab itu perang bagus katanya, pasirnya menggebu-gebu katanya. Jadi kalau ada bom, kalau di Sky udah bagus katanya perangnya. Sekarang itu, jadilah itu. Itu dosen politik ya. Jadi katanya bagus perang di sana itu karena banyak gunung-gunung
pasir. Jadi kalau bom itu katanya kalau jatuh itu bagus pemadam. Masak kata dia. Oh itu benar lah juga. Tinggal udah nyuruh orang perang, udah makan ya. Kalau sudah hebat perang, kumpul BBI. Tangan, damai. Kau bayar, kau pakai senjata aku sekian. Kau bayar itu sekian. Sudah, makanlah itu dia. Gitu. Jadi itu Pak, sekarang kita masuk kepada 3 pilar terjadinya kerukunan umat beragama. 1, kerukunan intoleran beragama. Ya tahu kayak protokol aja. Bisa sampai maghrib ini Pak. Pelan-pelan baik, minum, ada minum. Aku minum ini dokter, ini paling depan ini dokter. Berapa ikut dokter ke sini? Mohon maaf ya, aku udah nyebut titelnya masing-masing ya. Tidak mengurangi penghormatan. Saudara-saudara, pencinta dan penggemar kebaikan dan pencinta dan penggemar ilmu pengetahuan. Jadi 1, kerukunan intern umat beragama. Intern itu kata-kata in, udah in itu Pak. Kalau masuk situ dia ada in, ya. Artinya masuk ini ya. Intern umat beragama. Jadi perlu rukun dalam kita sama-sama nih. Dalam Islam ini harus rukun. Jelas lah itu. Kalau dulu jauh itu masih tegang Pak Muhammadiyah, NU, bahkan ada masjid namanya masjid ditulis masjid NU. Di Purwokerto itu ditulis Masjid Muhammad. Iya. Jadi seakan-akan kalau kita masjid NU kita bukan NU aja jangan sini. Kan gitu. Ada masjid Muhammadiyah, orang NU aja jangan ke sini. Ini masjid Muhammad. Jadi sempit sekali. Maka di Gontor itu tadi digalakkan bahasa Arab, bahasa Inggris itu karena survei membuktikan PBB sulit mencari tenaga dari Indonesia ini. Nah, Gontor itu, mohon maaf bukan mempromosi Gontor tidak pernah dipromosikan. Dia siswanya adalah Sapang Terluke plus luar negeri. Waktu rezim aku ada dari Jepang, ada dari Australia Barat, ada Korea, ada Thailand di sana, banyak di situ. Jadi saudara-saudara sekalian, intern umat beragama Gontor kalau siapa saja santri di situ siapa boleh. Kalau orang tuanya Muhammadiyah, kalau tidak tinggalkan jaket Muhammadiyah. Kalau dari NU tinggalkan, gantungkan dulu. Di sini tidak, pesantren ini bukan Muhammadiyah, bukan NU, bukan Persib, bukan SI, bukan Al-Irsyad, tapi dia berdiri di atas untuk semua golongan. Boleh sekolah di sini, tapi semuanya atribut digantungkan. Di sini harus memiliki papi. Biar pertama Prof Nawali. Artinya yang pertama harus yang pertama berbadan sehat dulu, sound body. Di sini yang kedua harus berbadan sehat, berakhlak yang mulia. Yang pertama berbudi tinggi, al-akhlaqul karimah, berbudi tinggi. Di sini ini tidak boleh. Siapa yang mau diam tidak boleh. Tinggalkan tiket mau dia. Siapa yang NU boleh. Kantungkan dulu. Harus yang pertama di sini berbadan sehat. Yang kedua berbudi tinggi. Yang kedua berbadan sehat. Yang pertama akhlak dulu. Yang kedua berbadan sehat. Kalau TBC tidak boleh sini. Kalau sakit bisa apa kopi-kopi tidak boleh sini. Yang ketiga harus berpengetahuan luas. Yang keempat baru berpikiran bebas. Al-afkar al-hurra. Nah, jadi kalau sudah punya 4B itu, berakhlak mulia, berbadan sehat, berpengetahuan luas, baru dia ketiga berpikiran bebas. Silakan kalau keluar NU, nak Muhammadiyah, nak Persib, nak SI, silakan. Kalau nak Golkar, dia harus tahu berilmu sejauh mana perjuangan Golkar di Republik dan agama. Nah NU, sejauh mana perjuangan NU terhadap Republik dan agama ini. Muhammadiyah harusnya ilmu setahu mana perjuangan Muhammadiyah terhadap negara dan Republik ini. Nah itu maksudnya untuk lu. Jangan berpikiran sempit. Kalau sekarang ada pesantren NU, pesantren Muhammad, iya. Ada lagi kalau sekarang pondok modern. Langsung dewe pondok modern. Gontor itu tidak pondok modern, Pak. Yang membuat modern itu masyarakat, orang yang memberikan predikat modern.
dia tetap Pondok Darussalam. Sekarang kalau buat pondok langsung modern, pondok modern. Jadi begitu. Kita dalam beragama harus luas, banyak baca. Makanya tak sulit yang pertama kali Iqra baca. Read. Bismi rabbikal ladzi khalaq. With the name of your God who is established. Khalaqal insana min 'alaq. Established man from the blood. Harus baca. Oleh karena itulah di dalam kehidupan sehari-hari orang dalam kerukunan umat beragama ada yang ngejek-ngejek. Ada orang Saudi apa gerakan sekolah di Amerika memperdalam teknologi. Nah, itu dia berkawan dengan orang Nasrani itu, Pak. Dalam kerukunan beragama ini nanti 3 pilar intern. Orang yang hafal Quran dari Saudi tadi bergaul dengan seorang Nasrani akrab, dan yang hafal Quran hati-hati betul. Jangan sampai kawannya Nasrani ini tersinggung. Suatu saat itu diajaknya pulang kampung oleh orang Nasrani ke kampung dia. Kampung dia itu dekat Pengalmalai di Amerika situ. Ya, dalam perjalanan melalui sebuah gereja kan, oleh kawannya yang Nasrani tadi diajaknya mampir yang hafal Quran tadi di gereja. Wah, saya ini kan Islam, tidak boleh kan? Tapi dia terus memegang, tidak memponis. Nanti jangan sampai dia tersinggung. Karena berkali-kali dia ngajak mampir ke gereja, dia mampir juga. Dan mampir itu orang berdiri semua. Karena tahu ini bukan orang gerejawi nih, yang dibawa oleh orang Nasrani. Setelah itu disuruh duduk, orang duduk semua. Kebetulan misa waktu itu ada upacara misa. Nah, berdiri nanti ada seorang pastor dari pintu keluar masuk. Tuh keluar katanya, yang satu ini mengatakan yang Islam tadi, yang hafal Quran keluar katanya yang satu ini. Tidak keluar dia karena sudah komitmen, diajak situ. Kawannya samping ngajak dia 3 kali keluar, tidak keluar dia yang Islam. Nah, dia ngomong keluar, saya yang jamin keselamatan Anda. Baru dia keluar, karena ngomong dia jamin kan. Waktu di pintu itu jangan dulu. Kenapa? Kenapa kamu tahu saya Muslim? Kok menyuruh saya keluar? Dijawab oleh pastor yang tertua di situ. Saya lihat di raut muka Anda itu bersinar. Sekarang sebelum kamu meninggalkan gereja ini, jawab pertanyaan saya. 24 Pak pertanyaan, tidak ada sedikit, cuma 24 pertanyaan. Sekilas saya sampaikan dulu waktu bertanya itu begini. Ini termasuk itu. Ya silakan, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kata yang hafal Quran, coba sebutkan kepada saya satu yang tidak ada 2. Dijawabnya Allah, dalilnya qul huwallahu ahad. 1, tidak ada 2. Terus yang kedua saya tanya, sebutkan 2 yang tidak ada 3-nya. Dijawab oleh ahli Islam, siang dan malam. Hanya 1, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wal, itu 2 yang tidak ada 3. Bagus. Yang ketiga, sebutkan 3 yang tidak ada 4-nya. Apa jawabnya? Al-Haqqah ayat 18. Bukan. 1 yang 3 tidak ada 4-nya itu surat Toha. Toha itu 130 ayat itu. 3 yang tidak ada 4 itu kealpaan seorang Musa terhadap gurunya. Akhrok tak 1. Itu mereka Allah lakukan kita syekh umrah. 1 kesalahan Musa pada gurunya. Kedua, maka kata nafsan dengan nafsin, dia kau bunuh dia tidak bersalah. Yang ketiga tanya Musa, kenapa kau benarkan rumah yang rusak ini padahal tidak ada yang nyuruh, tidak dapat upah juga, kenapa kau benarkan? Nah, baru dijawab oleh gurunya. Ini ke-8 bawah ya. Ada firaku baini wa baini sa'unabbutuka bitakwili ma lam tastati' alaihi sabra. Sekarang yang 3 ini baru aku terangin padamu, yang kau tidak ada sabar sama sekali. Itu 3 yang tidak ada 4 itu kealpaan Musa terhadap guru. Yang keempat sebutkan yang 4 tidak ada 5-nya. Apa ini? Kita suci, Taurat, Injil, Zabur, Quran. Yang kelima sebutkan 5 tidak ada 6-nya, itu salat 5 waktu.
Yang ketujuh, sebutkan 6 tidak ada tujuannya. Ciptaan Tuhan terhadap ini. Kalau as-samawati wal ardh fi sittati ayyam. Sebutkan 7 yang tidak ada 8-nya. Apa? Bukan 7 yang tidak ada 8-nya. Itu hari-hari dalam satu minggu itu. Selasa itu. Sebutkan 8 yang tidak ada 9-nya. Itu surat Al-Haqqah. 8 tidak ada 9-nya. Itu malaikat yang memikul arsy Allah. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Al-Haqqah. Itu 8 yang tidak ada 9-nya. Yaitu malaikat yang membawa arsy Allah. Sebutkan 9 yang tidak ada 10, yaitu mukjizat Allah yang diberikan kepada Musa untuk menghadapi Fir'aun. 24 dijawab belum. Nah, ini orang yang program dia tidak menyinggung, dijawabnya dengan agama yang ringan-ringan tapi dalam Quran. Kalau saya tadi tanya Cina, apa orang Islam dilarang makan babi? Uji aku, sebab kalau orang Islam makan babi, kamu tidak cukup dari babi itu untuk kamu makan lagi. Jangan cepat memvonis. Setelah dijawab semua, yang 24 itu terakhir, sebutkan kuburan yang berjalan membawa isinya. Kata pastor ini, dijawab Nabi Yunus itu. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا تسبيحه للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Baca surah As-Saffat itu. Sebutkan sesuatu yang terjadi dari api, ya Ar-Rahman. Jin-jin itu khalaqal insan min salsal wa khalaqal jan min marijin min nar. Sebutkan sesuatu yang diazab oleh api, ya itu tadi. Pasukan Ibn Al-Fil nak menghancurkan Ka'bah, dihancurkan dengan batu. Bukan, yang dihancurkan oleh api itu Abu Lahab. Saya selahana rendah api. Karena siapa yang selamatkan dari api? Ibrahim 40 hari 40 malam dan terbakar. Coba kamu masuk api aja sejam, ya kabar. Makanya dalam surat Maryam itu, semua anda yang duduk di sini masuk neraka keluar. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Semua yang duduk di sini termasuk yang ngomong ini masuk neraka keluar. Tapi kalau kita Islam, kita sholat waktu di dunia, kita puasa, kita melaksanakan apa yang diajarkan dalam rukun Islam, rukun iman itu, tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Orang Islam yang masuk neraka tadi dah panas, cuma harus tahu mereka keluar lagi. Seperti Ibrahim, belum akhirat, 40 hari 40 malam masuk neraka, dibakar, tapi dah terbakar. Buka itu surat Maryam, Pak. Yang di awal 5 huruf itu. Kaf, ya, ain, sad. Dzikrah rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Nada rabbahu nidaan khafiyah. Gimana? Kita dulu share gitu. Ya. Ini jam 10 lebih ya. Kita lempar dengan Pak Rintan coba. Silakan.